Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Sehat semua ya? Sehat. Sehat, Oke. Pak. Alhamdulillah kita ketemu lagi di simulasi ya untuk kegiatan fasilitasi. Pada malam hari ini saya akan membahas salah satu topik yang sudah kita dapat dari fasilitator kita. Saya mencoba mengulas kembali tentang assessment ya. Tentang assessment nanti kita bahas ada assessment formatif dan sumatif. Nah, itu nanti kita bahas. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan ini, kita awali dulu dengan berdoa. Monggo salah satu dari Bapak Ibu, mungkin diwakili Ibu Martewati nggih untuk melalui doa nggih. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Mudofa. Bapak Ibu semua, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu sudah mengawali dengan doa. Nah, sebelum saya ke materi langsung, untuk lebih semangat ya, lebih fokus. Nah, kita awali dengan ice breaking dulu ya. Perwakilan salah satu selain Bu Mar, Bu Sulastri. Ya, Pak. Ya. Oke, monggo Bu. Bu Sulastri, Pak. Terima kasih Pak Dufar. Sebelum simulasi Pak Dufar dimulai, marilah kita bernyanyi dulu. Oke, kita siap Bu. Kecil ya Pak, yaitu Topi Saya Bundar. Yang gitu. mudah aja. Ya. Mari kita iya, topi saya ya, seperti waktu kecil tuh loh Pak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, topi saya. Kalau tidak bukan topi saya. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Sulastri. Semoga sudah diawali dengan nyanyi. Nanti ketika materi tetap bahagia, tetap semangat kayak nyanyi ya. Nggak usah fokus. Ya fokus, tetap fokus, tapi nggak usah tegang ya. Oke, sebelum itu saya coba share screen dulu ya. Kita bahas tentang assessment. Kalau kemarin kita sudah membahas ada CP, kemudian menjadi ATP, menjadi tujuan pembelajaran, kemudian ada modul ajar. Nah, hari ini kita bahas tentang assessment. Sudah tampil semua, J? Ya, Pak. Oke. Sudah jelas atau terlalu kecil? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nah, di sini bahas tentang assessment formatif dan sumatif. Kemarin sudah buat modul ajar ya? Oke. Nah, nanti setelah menyusun modul ajar, nah itu kita merancang yang namanya assessment. Ya, nanti formatif dan sumatif. Oke, kita bahas dulu. Di sini assessment atau penilaian merupakan proses pengumpulan informasi atau bukti yang dilakukan oleh pendidik untuk membuat capaian pembelajaran peserta didik. Nah, ini pengertiannya. Kemudian tujuan kenapa kita harus merancang assessment ya? Untuk di sini tujuannya untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar dan mendeteksi kebutuhan remedial ya. Ini tentang pengertian dan tujuan dari assessment. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan. Di sini ada 3 pendekatan. Ya, yang pertama adalah assessment as learning,
ya, atau penilaian itu sebagai pembelajaran. Ini diagnostik ya. Dikenal biasanya kemarin itu namanya assessment diagnostik. Ya. Kemudian yang kedua adalah assessment for learning. Ya, di sini penilaian untuk pembelajaran. Ya, ini namanya assessment formatif. Dan yang terakhir, ya, dari pendekatan yang terakhir yaitu assessment of learning, yaitu penilaian itu akhir dari pembelajaran. Nah, yang sering dengan disebut dengan asesmen sumatif, ya. Jadi di sini 3 pendekatannya, bahwa asesmen itu as learning atau sebagai pembelajaran. Asesmen itu bisa digunakan sebagai pembelajaran. Kemudian assessment for learning, yaitu penilaian untuk pembelajaran, ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian akhir pembelajaran atau assessment of learning. Ini yang sering kita lakukan di akhir. Nah, itu masuknya nanti di assessment of learning, yaitu assessment sumatif. Nah, selanjutnya, nah tadi kan sudah saya sebutkan, kemarin kita juga sudah sudah dijelaskan tentang assessment diagnostik, ya. Nah, sekarang kita bahas yang ini assessment formatif dan sumatif. Nah, ini ada perbedaan antara formatif dan sumatif. Yang pertama, metode evaluasi yang dilakukan. Kalau yang formatif, ini metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, ya, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Selanjutnya, kalau asesmen formatif itu memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian, bagi murid, asesmen formatif itu berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Ya, dengan asesmen formatif ini nanti diharapkan murid bisa mengidentifikasi kekuatannya dan yang masih lemah, yang perlu dikembangkan itu apa. Nah, itu. Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi sebagai memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Nah, dari asesmen formatif ini, ya, nanti guru sekolah setidaknya jadi tahu, ya, memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi oleh murid, ya. Murid ini perlu apa. Nah, itu bisa diketahui dengan adanya asesmen formatif. Nah, dan yang terakhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Ya, ini pelakunya. Guru bisa memberikan, teman juga bisa, diri sendirinya juga bisa. Dan untuk yang asesmen sumatif, nah ini metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran, ya. Ini yang masih banyak dilakukan. Asesmen itu cuma di akhir, ya. Kayak misalkan ada PTS, terus PAT, nah itu yang masuk sumatif, ya. Nah, selanjutnya asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, ini juga apa ya, anak itu masih memprioritaskan ini asesmen sumatif, ya. Kemudian yang terakhir, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, ya. Jadi bisa dilihat perkembangannya. Misalkan dari kelas 7, kelas 8, nah itu bisa. Oke, saya lanjut. Nah, ini gambaran assessment yang ada di dunia pendidikan kita, ya. Kondisi saat ini bisa dilihat, ya, timbangannya. Nah, kita lebih berat di assessment of learning, ya, atau assessment sumatif tadi, penilaian yang cuma di akhir. Sedangkan untuk assessment for learning dan as learning sebagai pembelajaran dan untuk pembelajaran itu masih ringan, ya, belum diprioritaskan, ya. Assessment of learning paling domain dilakukan oleh guru, ya.
Nah, dengan adanya kurikulum baru ini, harapannya, nah Bapak Ibu guru bisa lebih memprioritaskan ya assessment for learning dan assessment as learning, yaitu penilaian untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Sedangkan untuk assessment of learning tetap dilakukan, tetapi tidak sebagai prioritasnya. Kita prioritaskan dua ini supaya apa? Bisa memperbaiki pembelajaran ya. Nah, ini mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Oke, sekarang kita bahas bentuknya, bentuk dari assessment formatif dan sumatif. Ya, bisa dilakukan dua bentuk, yaitu bisa tertulis dan tidak tertulis. Ya, yang tertulis. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Kecepatan atau gimana? Jelas, Pak. Jelas ya. Nanti pertanyaan mungkin di akhir ya. Ya. Oke. Saya lanjut dulu karena tidak enak kalau saya yang ngomong terus. Oke. Selanjutnya, ya ini contoh assessment formatif dan sumatif. Ya, bentuknya bisa tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu bisa dalam bentuk esai. Kemudian ada jurnal, poster, tes tertulis, refleksi. Nah, itu yang contoh-contoh assessment yang tertulis. Sedangkan untuk yang tidak tertulis, nah nanti bisa dilakukan dalam bentuk diskusi kelas, kemudian menghasilkan sebuah produk, presentasi, kemudian bisa tes lisan, bisa di dalam bentuk drama, ya pembelajaran dalam bentuk drama gitu. Oke, ini contoh dari assessment formatif dan sumatif. Dan selanjutnya, nah ada yang mau menyimpulkan sebelum saya akhiri? Masuk ke tanya jawab dulu ya. Oke, dari yang sudah saya jelaskan, ada yang mau bertanya? Saya mau tanya. Siapa ini, J? Oh, Bu Diani. J, monggo. Bagaimana caranya menyusun tes formatif dan sumatif dalam pembelajaran? Oh, J. Yang lain? Ini saya tampung dulu. Yang lain ada yang tanya-tanya? Kalau tidak ada, J. Satu dulu, J. Oke. Nah, karena Bapak Ibu guru, saya kira sudah sering melakukan ya, sering melakukan assessment. Di sini yang ditanyakan tadi dalam bagaimana ya cara menyusun assessment formatif dan sumatif di dalam pembelajaran. Oke, gini. Nah, dari awalnya Bapak Ibu kan sudah membuat modul ajar nih. Nah, itu yang terdiri dari step-step tersebut dan pasti ada tujuannya. Pertama pasti ada tujuan pembelajarannya. Nah, cara kita menyusun atau membuat assessment formatif dan sumatif, kita sesuaikan dulu. Kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, pertama kita sesuaikan dulu. Nah, kemudian dalam pembelajaran itu tinggal kita susun. Pertama, misalkan kita menyusun formatif. Berarti ketika pembelajaran dilakukan, nah kita bisa menggunakan lembar observasi. Misalkan kita mau mengukur anak, ya kita bisa menggunakan lembar observasi. Nah itu nanti yang bentuk checklist tersebut, nah itu bisa digunakan, ya. Kemudian bisa juga kita melakukan menggunakan angket, ya. Nah angket itu sama ketika misalkan kita sedang melakukan contoh assessment dengan diskusi. Nah, itu kita siapkan angketnya. Anak yang aktif, anak yang kurang aktif. Nah, itu nanti kita susun, kita siapkan seperti itu. Kemudian kalau kita menyusun yang sumatif. Nah, misalkan kita tujuan pengen mengukur pemahaman anak tentang teorema Pythagoras. Nah, itu kita susun tes formatif di akhir pembelajaran anak misalkan harus menguasai konsep ini. Nah, kita susun soal yang dapat mengukur tujuan tersebut. Jadi, mungkin itu, Bu. Sudah bisa dipahami?
Bisa, Pak. Jelas sekali. Oh Ya. gitu. J. Mungkin itu kalau tidak ada pertanyaan lagi. Nah, dalam ini ada yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita bahas? Tidak ada. Oke, kita simpulkan bareng dulu, tidak apa-apa untuk kali ini. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa kurikulum ini lebih mengutamakan assessment for learning dan assessment as learning dibandingkan dengan yang assessment of learning, yaitu sumatif. Sumatif itu kita beri porsi kecil, ya. Kita lebih memprioritaskan for learning dan as learning, ya, sebagai pembelajaran dan untuk pembelajaran. Oke, itu yang sebagai catatan kita sebagai guru untuk menerapkan kurikulum ini. Kemudian assessment ini menitik beratkan pada proses daripada hasil. Nah, karena kita mengutamakan assessment for learning dan assessment as learning, di sini berarti assessment ini menitik beratkan pada proses. Jadi pembelajaran itu yang utama adalah prosesnya, bukan hasilnya. Gitu, nggih. Kemudian yang terakhir, guru memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif. Ya, ini sebenarnya satu kesatuan sih, sudah kita bahas tadi. Oke, nah untuk terakhir sebelum saya akhiri, karena ini waktunya juga sudah hampir habis ya, tidak saya berikan tugas kepada Bapak Ibu Guru, silahkan Bapak Ibu menulis salah satu assessment yang pernah dilakukan ketika pembelajaran dengan format yang akan dibagikan. Nah, nanti saya bagikan formatnya, nanti silahkan, tentunya kan sudah banyak pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, silahkan nanti salah satu saja assessment yang sudah dilakukan itu ditulis. Ya, mulai dari bentuknya apa, cara ngambilnya gimana, nah itu monggo. Gitu nggih, jelas nggih tugasnya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Oke, ini saya tutup presentasinya. Oke, kalau sudah jelas, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini waktunya kalau molor, mohon maaf ya. Nah, monggo sebelum kita akhiri, bisa ditutup yang doa. Sekalian Bu Umar ya, yang sudah membuka. Iya, Pak. Kalian, oke. Bapak Ibu, serangkaian kegiatan simulasi sudah kita lalui bersama. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai. Amin. Terima kasih Bu sudah menutup kegiatan ini dengan doa. Semoga yang bisa saya sampaikan itu bisa dimengerti dan nanti bisa kita terapkan bersama. Mungkin simulasi yang bisa ya pada malam ini itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.